Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran, hari ini kita kembali lagi untuk belajar dari surat Ar-Rahman. Kita akan melihat sebuah konsep yang menarik ketika kita aplikasikan ketika kita belajar Al-Quran. Konsepnya apa? Konsepnya adalah kita memahami dalam sebuah surat itu menjadi satu kesatuan. Jadi dalam sebuah surat itu ayat-ayat yang ada di dalamnya itu saling berkorelasi satu dengan yang lainnya. Dan kalau kita lihat dari surat Ar-Rahman ini, kunci ayat yang perlu kita pahami adalah ayat pertama, yaitu Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih kepada kita, yang kasihnya kepada kita itu luar biasa. Maka ayat yang pertama ini itu akan melandasi untuk kita memahami ayat-ayat yang lain, bahwa ayat-ayat yang akan Allah ceritakan di surat Ar-Rahman ini adalah sifat kasih sayang Allah kepada kita. Nah, sekarang kita akan lihat. Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana sajakah, kata Allah, dari Tuhan kalian berdua yang kalian berdustakan. Kemudian Allah menceritakan Allah menciptakan kita dari solsol, dari tanah liat. Kemudian Allah bercerita juga Allah menciptakan jin dari nyala api yang tanpa asap. Kemudian maka nikmat Tuhanmu yang mana sajakah yang kamu dustakan. Jadi kata kuma di sini menjelaskan dua makhluk, yaitu makhluk yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah bangsa jin. Kemudian di ayat berikutnya, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Allah memelihara dua timur dan pemelihara dua barat. Nah, kalau kita pahami sesungguhnya dalam realitas kehidupan kita, kita kan hanya melihat ya timur hanya satu, barat hanya satu. Namun ayat ini kenapa dua timur dan dua barat ya? Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita, kita kan manusia itu aktifnya ketika periode siang atau malam hari. Kita aktifnya adalah mulai dari pagi sampai menjelang malam, yaitu mulai dari subuh sampai maghrib. Setelah maghrib biasanya cenderung tubuh kita akan minta secara natural untuk istirahat sampai subuh hari. Nah, ini adalah siklus kita. Sedangkan bangsa jin aktifnya lebih banyak di mana? Malam hari, mulai dari maghrib sampai subuh. Setelah subuh biasanya mereka cenderung untuk lebih rileks untuk istirahat. Jadi ketika matahari terbenam di barat, buat kita manusia ini adalah malam hari. Kemudian kita cenderung untuk mau beristirahat. Di waktu yang bersamaan menurut kita barat, tapi untuk bangsa jin adalah timurnya. Berarti ada satu barat dan satu timur sekaligus. Kemudian ketika subuh hari, kita mulai aktif di situ. Dan bangsa jin istirahat. Jadi menurut kita timur, tapi buat bangsa jin ini adalah baratnya. Jadi kalau kita kembali lagi kepada ayat ini, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Kita bisa pahami dua timur dan dua barat. Kita kan melihat korelasinya dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya Allah bercerita tentang manusia dan jin. Dan ayat yang kita sedang kaji ini, kita kembalikan lagi kepada ayat sebelumnya. Kita ngelihat sebuah korelasi, yaitu dua timur dan dua barat untuk bangsa manusia dan bangsa jin. Dan kalau kita lihat, dalam Islam itu, pergantian hari itu kan startingnya adalah mulai dari maghrib. Ya kan? Sudah menjelang malam. Ketika maghrib, kita sholat isya, kemudian sholat subuh. Bacaan di 3 waktu sholat ini cenderung kita untuk mengeraskan suara. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus mengeraskan suara? Dan kalau kita lihat kembali lagi kepada ayat ini, ketika malam hari, bangsa jin, bangsa setan itu juga akan menggoda kita lebih keras kepada kita. Sehingga kita perlu memproteksi diri kita dengan bacaan Al-Quran kita. Maka kita keraskan bacaan Al-Quran kita ketika sholat. Al-Fatihah bacaan Al-Quran. Surat pendek atau surat yang panjang yang kita baca, maka itu adalah bacaan Al-Quran. Untuk memproteksi diri kita.
Dan sekaligus mudah-mudahan yang kita baca itu memberikan benefit kepada siapa? Bangsa jin. Dan kalau kita lihat sejarahnya adalah Rasulullah membacakan Al-Quran, kemudian bangsa jin lewat, kemudian mereka memperhatikan bacaan itu, dan akhirnya mereka mendapatkan keuntungan, benefit dari bacaan Al-Quran tersebut. Oke, kita lanjutkan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzaul la yabghiyan. Maka nikmat mana sajakah dari Tuhan kalian berdua yang kalian dustakan? Dia, Allah, membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Dan gampang sekali pada zaman kita sekarang ya. Kita ngelihat ayat ini, kemudian kita lihat sosial media, tinggal kita cari saja, kita akan bertemu sebuah video di mana dua laut saling bertemu tapi tidak bercampur. Mereka berpisah. Nah, sekarang kita lihat ayat ini. Apakah ayat ini hanya kaitannya tentang laut saja atau menjelaskan sesuatu? Nah, sekarang kita lihat lagi. Kita akan lihat koneksinya dengan ayat-ayat sebelumnya. Sebelumnya Allah bercerita tentang bangsa jin dan manusia. Kemudian dua timur dan dua barat menjelaskan tentang bangsa jin dan manusia juga. Nah, di ayat ini kalau kita lihat laut terpisah. Bangsa kita manusia dan bangsa jin itu juga punya sekat yang tidak saling bercampur satu dengan yang lainnya. Ini kita bisa bayangkan, kalau kira-kira kalau kita bercampur dengan bangsa jin, kemudian kita bisa melihat penampakan mereka, pasti kehidupan kita tidak akan nyaman. Kita akan merasakan sebuah ketakutan. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka kita tidak ada alasan untuk mendustakan nikmat Allah. Kalau Allah membukakan tabir itu, maka selesailah kita. Kita tidak akan merasa nyaman. Maka kita harusnya bersyukur kepada Allah. Ar-Rahman, ini adalah sifat kasih sayang Allah kepada kita. Jadi kita fahami Ar-Rahman ini, dan bagaimana Allah menciptakan nikmat-nikmat kepada kita, maka tidak ada alasan untuk kita untuk tidak bersyukur. Harusnya kita menjadi hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.